Murka Atta Halilintar karena sang anak mendapat kata-kata hinaan yang sangat kasar, rupanya belum mereda. Diduga sang pembuli adalah seorang guru yang juga istri seorang polisi. Benarkah warganet mendesak Atta dan Aurel segera mempolisikan pemilik akun? Aldi Taher rupanya tidak main-main menjadi musisi. Ia pun nekat menggelar konser. Tapi benarkah tiket konser Aldi Taher laku habis terjual? Benarkah nama Tasya Atasya selalu trending di dunia maya karena memakai jasa buzzer? Baru saja menggelar pernikahan. Ada apa dengan Enzi Storia yang mengucapkan kata selamat tinggal? Dan seperti apa kemarahan Yani Rahman yang kini melaporkan sang suami gara-gara dugaan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan? Pemirsa, simak kisah selengkapnya yang telah dirangkum dalam insert pagi news highlight berikut ini. Atta Halilintar diketahui baru saja mengalamatkan kemurkaannya kepada salah satu akun media sosial yang dengan jelas-jelas telah menuliskan kata-kata kasar dan sangat kejam kepada sang buah hati Amina. Disebut oleh pemilik akun bahwa baby Amina menderita Down syndrome. Atta pun diketahui telah menegur langsung. Apalagi tak karena saking bencinya pada keluarga Atta, pemilik akun sampai ikut menyerang Aurel lewat pesan di media sosial. Hadapi fakta ini, rupanya bukan hanya Atta dan Aurel yang merasakan kegeraman kepada akun yang tega melakukan hal itu, melainkan juga para warganet yang ikut merasa prihatin. Peduli pada Atta dan Aurel, para warganet pun mencari tahu identitas pemilik akun, di mana fakta mengejutkan pun ikut terkuak. Bahwasanya memiliki kata-kata yang sangat kasar dan seolah tidak beretika, sang pemilik akun ternyata diduga kuat adalah seorang wanita berprofesi guru, juga merupakan istri dari seorang aparat kepolisian. Benarkah adanya? Mengapa akun tersebut sampai hati pada keluarga Atta? Akankah berujung pidana? Kita nantikan saja. Aldi Taher dengan segala tingkahnya selalu menuai sorotan. Kelucuan juga sederet celetukan spontan seperti jadi daya pikat tersendiri. Begitu piawai memanfaatkan celah mendulang rezeki, Aldi Taher tidak ingin ketinggalan untuk menggelar konser di tengah riuh publik menjelang konser Coldplay pada November 2023 mendatang. Seperti membuat konser tandingan, Aldi Taher juga menyeret embel-embel band dari Inggris tersebut. Dari poster hingga tajuk konser, tak lepas dari Coldplay. Coldplay, tribute to Coldplay, dipilih menjadi tajuk konser oleh mantan suami Dewi Persik ini. Tiket konser Aldi yang digelar pada awal Juli mendatang digadang-gadang telah ludes terjual dalam hitungan menit. Salah satu yang menggelitik publik adalah tarif tiket konser. Dibanderol dengan harga termurah sekitar Rp120.000 hingga kursi VIP berharga fantastis Rp100 juta. Jika benar sold out, siapa gerangan yang mau membeli tiket konser Aldi Taher seharga Rp100 juta? Terlepas dari segala tanya, Aldi Taher sendiri tak pernah surut rasa percaya diri. Apapun itu prasangka orang di luar sana, Aldi terus melaju. Dengan berbagai alasan pula, banyak orang kemudian menjadi penggemar atau sekedar terhibur melihat aksinya. Lihatlah, ketika Aldi Taher berada di atas panggung, melantunkan suara dengan energik di antara lautan manusia yang menyaksikannya. 100 juta untuk nonton Aldi Taher. Nama Tasya Atasya berhari-hari bertengger di deretan trending media sosial. Meski Tasya sendiri mengaku sudah berdamai dengan mantan karyawan yang sempat meributkan soal gaji dan tunjangan hari raya, namun segala cerita tak lantas berlalu begitu saja. Tagar fakta Tasya seketika menggema, bercokol di jajaran trending di rentang waktu cukup lama. Bersama tagar ini pula, kemudian mengalir berbagai cerita tentang kebaikan Tasya yang kemudian diunggah banyak akun. Namun warganet begitu jeli menelisik fakta Tasya. Sejumlah kicauan dirasa janggal, termasuk ketika ada dua akun berbeda menuliskan kalimat yang sama persis. Inilah kemudian yang mencuatkan praduga bahwa food vlogger satu ini menyewa buzzer untuk membersihkan nama. Tak berhenti sampai di situ saja, ada pula akun yang kemudian menyibak cerita tentang pengerahan 400.000 buzzer untuk menaikkan fakta Tasya sebagai trending topik. Harganya terbilang mahal, dengan bayaran sekitar Rp17 juta. Tapi benarkah demikian? Inikah cara terampuh bersihkan nama baik? Kapan Tasya akan muncul untuk klarifikasi? Semuanya masih menjadi teka-teki. Pasca menikah, kehidupan host Enzi Storia kemungkinan akan berubah drastis 180 derajat.
Dugaan ini muncul setelah blasteran Polandia Indo itu mengucapkan selamat tinggal yang multitafsir. Hal itu dikuatkan juga oleh foto NZ dengan lingkaran terdekatnya seperti Hesti Purwadinata, Natasha Rizky, dan beberapa sahabat dekat yang tengah berkumpul dalam sebuah acara sederhana yang diduga sebagai acara pelepasan NZ yang bakal pindah mengikuti suaminya ke negeri Paman Sam Amerika Serikat. Baru-baru ini, NZ diketahui dipersunting oleh Molan Kasetra, seorang diplomat muda yang bertugas di KBRI Amerika Serikat. NZ, goodbye and I say hello soon, tulis Natasha Rizky dalam unggahan Instagramnya. Di kolom komentar, Hesti memberi sinyal bahwa mereka pun berencana untuk mengunjungi NZ dalam waktu dekat. Langsung hello yuk, bikin trip US, amin, komen Hesti. Pemirsa, siap kehilangan NZ story di layar kaca? Perseteruan Yani Rahman dengan suaminya Suprajarto kian menjadi pemberitaan viral seiring dengan terkuaknya fakta-fakta baru di balik prahara rumah tangga pasangan artis senior yang menikah pada 2008 tersebut. Yang terbaru adalah nyanyian kuasa hukum Yani tentang kronologi perselingkuhan hingga fakta Yani dan suami yang sudah pisah rumah sejak aib perselingkuhan Suprajarto dan wanita berinisial Akta terbongkar lewat chattingan yang masih nyangkut di file sampah HP milik komisaris utama sebuah bank daerah tersebut. Begitu dia tahu suaminya selingkuh, dia coba cari tahu. Nah, begitu ketahuan, adalah aset yang dialihkan atas nama mereka. Mereka buka PT, buka ini, buka perusahaan untuk bersama. Semenjak ketahuan, Pak Jenny sudah tidak serumah lagi. Tidak ada komunikasi sama sekali. Bahkan benar yang disampaikan orang bahwa dia tidak dinafkahi secara lahir dan batin. Macam-macam kasus dalam rumah tangga. Kalau perselingkuhan rasanya sudah hal yang biasa. Bagaimana cara memaafkannya? Tapi kalau memalsukan data termasuk memalsukan tanda tangan pasangan sendiri, ini yang menjadi pertanyaan untuk kita semua. Kok bisa terjadi? Sampai dengan sekarang juga ini jadi pertimbangan aku untuk menikah loh pemirsa. Takut kau dapat pasangan kayak begitu. Iya sih, dan makanya sekarang itu kita harus lebih ini lagi ya, kan ada namanya marriage lawyer. Nah itu menurut aku bisa dijadikan solusi gitu ya sebelum dilakukan pernikahan gitu ya, tanda tangan buku nikah. Mungkin harus tanda tangan perjanjian dulu kali ya sebelum nikah. Perjanjian pranikah maksudnya ya. Waduh, sebelum menikah aja butuh perjanjian. Setelah menikah juga berjanji bahwa tidak akan menikah lagi dengan yang lainnya. Tapi apapun itu kita berharap semoga diberikan kemudahan, kelancaran, termasuk juga untuk seorang Aldi Taher ya. Wow, ini dia idolanya Indonesia. Entah idola siapa pemirsa, kita tahu Aldi Taher bahwa akan menggelar konser namanya Foreplay, menyanyikan lagu-lagu Coldplay di mana harga tiketnya dari ratusan ribu sampai ratusan juta katanya habis terjual. Wow, dan juga tadi dari Tashi, dia memang kemarin sempat viral gitu ya sejak ada video atau foto asistennya yang membawa banyak sekali barang belanjaan, namun kontras gitu ya dengan salah satu pegawainya juga yang sempat bilang kalau misalnya dia tuh belum dapat gaji, bahkan belum sampai dapat THR-nya juga. Oh maksud sih? Itu dia tadi berita pembuka kita semua ya di pagi hari ini. Kita sapa dulu nih semua pemirsa yang sudah stay tune di pagi hari ya di Insert Pagi bersama saya Veronica Twin. Dan juga saya Rian Ibram, kami berdua live dari Studio 12 Insert Trans TV sudah siap untuk memberikan informasi selebriti dari dalam negeri dan juga mancanegara, termasuk informasi terupdate lainnya. Yang satu ini juga pemirsa bukan selebriti tapi juga mendapatkan perhatian dari kita semua. Ada seorang anak laki-laki, bisa dibilang bukan anak ya, tapi ini memang sudah dewasa tapi statusnya memang masih anak dari orang tuanya. Ini adalah Fajri berusia 20 tahun, di mana dia kemarin ini sempat diselamatkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian juga Satpol PP dan juga petugas pemadam kebakaran dari Tangerang untuk dipindahkan dari rumahnya karena dia memang mengalami obesitas sampai dengan 300 kg. Bahkan rumahnya harus sampai dijebol dan juga melibatkan 10 orang petugas untuk membawanya dalam forklift untuk membawa ke rumah sakit RSUD Tangerang, sampai akhirnya RSUD Tangerang juga akhirnya angkat tangan dan juga dipindah ke RSCM. Ya, bagaimana nasib dari seorang Fajri akan kita saksikan sesaat lagi ya. Tetap bersama kami di Insert Pagi. Pemirsa, berita terakhir akan kita hantarkan yang datang dari Nunung. Nah, kita udah tahu banyak banget nih tentang Nunung, tapi ada satu hal yang masih belum terungkap ternyata tentang beliau, yaitu dia sempat menjadi penyanyi dangdut. Wow,
ya. Dan kita juga akan lihat informasi dari Aming yang sampai dengan sekarang belum menikah lagi, alasannya karena dia punya daddy issues. Kalau saya belum menikah bukan karena saya punya daddy issue, tapi karena memang nggak punya pasangan untuk diajak nikah ya. Bagi dan kita akan lihat informasi yang sudah kami rangkum dalam Flash News, dan terima kasih banyak sudah menyaksikan Isya Pagi. Nanti siang kami akan menyapa Anda pada pukul 11.30 hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Selamat pagi.